Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi smart money concept atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, ini adalah setting atau setup atau mapping untuk gaya trading atau style trading intraday atau day trade, dimana gaya trading tersebut open dan close posisinya di satu hari yang sama. Sedangkan untuk scalping, Anda bisa mengupdate-nya di channel kita, yaitu di TKP Tempat Kumpul Profit. Linknya ada di deskripsi dan di running text. Dan itu adalah gratis, tidak ada syarat apapun untuk bergabung dengan grup Telegram ini. Tidak menggunakan IB itu, IB ini, broker itu, broker ini, tidak kita, dan juga tidak berbayar sama sekali juga. Dan ini gratis buat teman-teman yang memerlukan pencerahan atau penerangan lah kira-kira gitu kan seputar trading. Dan mudah-mudahan tidak berada dalam kegelapan. Dan tujuan lainnya adalah selain mengedukasi, kita ya mudah-mudahan lah dapat membantu lah dengan bergabungnya teman-teman di grup Telegram kita, membantu dari recovery dari loss besar ya, atau bahkan sampai MC sekalipun mudah-mudahan bisa terbantukan ya. Kita juga nggak janji bisa membantu 100%, tetapi apa yang kita lakukan dengan mengedukasi dapat memberikan bantuan lah istilahnya gitu, dan merecovery minimal self confidence-nya kembali gitu kan ya. Kepercayaan dirinya bangkit gitu kan, seperti itu. Dan equity-nya juga insya Allah bisa bertambah lah, mudah-mudahan gitu ya, tapi kita juga nggak janji seperti itu. Baik, ini mah cuma ngalor ngidul aja ngobrolnya ya. Dan nggak boleh ini ya, di grup ini nggak boleh jualan ya, nggak boleh jualan. Nanti kalau jualan nanti saya tendang begitu. Dan kita hanya sharing-sharing, ini baik strategi trading, mapping, signal dan lain sebagainya lah ya, pokoknya seputar trading seperti itu. Dan mudah-mudahan membantu teman-teman seperti itu. Jadi ini gratis, dan kita kembali ke chart ya, jangan ngobrol itu lagi. Oke, kita kembali ke chart, bahwa di sini kita akan mengupdate pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat bagaimana biasnya di time frame monthly. Baik monthly maupun weekly, kita hanya melihat biasnya saja, dan it doesn't matter. Kalau kalian ini menganggap tidak penting, it doesn't matter ya. Tapi kalau saya tetap penting karena harus dianalisis secara top down begitu, sehingga kita tahu tren besarnya di time frame besar seperti apa, dan kita tidak akan ketinggalan dan tidak akan salah memilih tren seperti itu ya. Oke, baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat bagaimana biasnya. Seperti biasa saya akan menggunakan ini sebagai visual saja, bahwa di sini kita melihat bahwa di time frame monthly ini kalau sekilas visual ya naik ya harganya ya, berarti bullish lah ya. Tetapi kalau di secara SMC harus menggunakan struktur untuk melihat trennya dengan baik seperti itu. Dan strukturnya seperti apa? Strukturnya adalah seperti ini. Kita kembalikan dia dulu ke candlestick supaya mempermudah kita melihatnya begitu ya. Dan di sini ada struktur bullish ya, bos bullish, dan ini menandakan bahwa trennya adalah bullish. Jika kita menggunakan trend line juga kita melihat harga masih bergerak berada di atas garis trend line. Kalau bergerak di atas garis trend line artinya dia masih bullish. Nah, seperti ini kan. Nah, dia masih bergerak di atas garis trend line berarti masih bullish seperti itu. Dan harga saat ini seperti apa sih? Nah, ini dia pergerakannya sih bearish ya. Pergerakannya bearish di sini ya, di monthly, tetapi secara trend ini masih bullish. Di monthly ya, ingat ini di monthly seperti itu.
Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Dimana di weekly juga kita melihat di sini saya sudah menggambarkan ada trendline juga, trendline bearishnya, dan harga masih bergerak di bawah garis trendline bearish. Kemudian kalau secara SMC ya mesti pakai struktur. Strukturnya seperti apa? Strukturnya adalah di sini telah terjadi chop dan boss bearish di sini sehingga biasnya menjadi bearish atau downtrend. Dan saat ini harga sedang bergerak bearish di sini dan sedang memitigasi imbalan seperti yang kemarin saya bilang bahwa harga akan memitigasi imbalan, iya kan? Seperti itu, dan harga kemungkinan besar mencapai ke harga berapa kemarin ya? Kemarin bentar, lupa saya. Ini saya hapus karena takut semrawut gitu kan. Ya minimal sampai sinilah di 1892 lah ya. Gitu, cuma ya kita tunggu kapan ini, pokoknya ya nyampe lah kira-kira seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Oke, kemudian berarti di weekly ini biasanya masih bearish atau downtrend. Sedangkan untuk melihat dia dari trend line-nya, ya kita pakai yang lihat tuh masih bergerak di bawah garis trend line, sehingga biasanya adalah masih bearish juga kan gitu ya. Gampang kan? Gampang. Jadi kalau SMC ya harus pakai struktur aja gitu ya. Pakai struktur itu paling benar lah gitu. Seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, di mana daily ini adalah mayo trend kita atau trend utama kita untuk gaya trading atau style trading, intraday atau day trade. Di mana ini adalah menjadi acuan kita sebagai trend besarnya seperti itu. Dan kita melihat di sini biasnya seperti apa. Biasnya adalah dia telah terjadi ini ya, masih bearish ya. Ditanya dengan ada chok bearish di sini, boss bearish di sini, dan struktur mayornya juga di break bearish, iya kan? Sehingga trennya yang masih bearish, iya kan? Masa bullish kayak gini? Oke ya. Berarti trennya adalah bearish, oke? Bearish, sehingga nanti di POI kita sebenarnya kita seharusnya sell only ya, seharusnya sell only. Jadi karena apa? Karena ngikutin mayo trendnya. Boleh nggak aku nanti akan nge-buy? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Kalau dia respect area apa? Area demand. Di mana aja demandnya ya? Di mana ada demand ya? Kalau dia respect ya Anda ikutin. Boleh ikut naik istilahnya kan itu ya. Ikut naik karena ini trendnya bearish. Kalau trennya bearish, kalau harga ke atas, berarti kita ikut naik, numpang naik ya. Untuk apa? Untuk mencapai ke area supply. Kenapa? Karena di area supply itu kita akan opsi sell, iya kan, sesuai dengan mayo trendnya, kan seperti itu. Baik, kita kembali lagi di time frame daily ini. Berarti mayo trendnya adalah bearish, sehingga nanti di POI kita akan sell only. Baik, kemudian mau lihat apanya? Mau lihat ininya katanya, mau lihat trendline-nya. Oke, ini adalah trendline-nya, trendline di daily. Di daily ya seperti ini. Gimana sih secara visual? Nah, kita lihat. Ya, kalau kayak gini berarti harga masih bergerak di bawah garis trendline. Berarti apa? Bearish. Ya, itu kan secara trendline atau secara retail. Tapi kalau secara strategi SMC harus menggunakan struktur untuk melihatnya, yaitu dengan adanya chok dan bos begini-begini. Kita melihat berarti ya biasanya bearish lah gitu kan. Gampang kan? Gampang. Kemudian kembalikan lagi nih ke candlestick ya, paling enak sih candlestick gue melihat ya. Kemudian sebelum itu ya kita juga ada channel ya di sini, channel bearishnya. Nah, di sini ada channel bearishnya dan harga masih bergerak di dalam channel bearish ini, ya kan? Dan nggak kemana-mana ya, pokoknya sepanjang bearish inilah dia bergeraknya kan gitu. Seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di POI kita, yaitu di time frame 4 jam. Dimana di time frame 4 jam ini juga kita melihat harga bergerak masih berada di dalam channel bearishnya, ya kan? Ini kan channel bearish seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita melihat pergerakan harganya dari hari kemarin hingga video ini dibuat sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian barat di pagi hari. Kita melihat di sini, nah ini dia. Ketika New York sesi New York ya, ketika sesi New York dan London sudah close, dia menimbulkan area Londonnya.
Kita melihat di sini London break low sehingga harga menuju ke area demand. Dalam hal ini support ya, yaitu extreme demand. Dan harga sudah respect area demandnya, iya kan di sini. Nah, seperti itu. Dan kemudian harga kembali lagi masuk ke dalam dan keluar. Kalau dia keluar ini menurut pengalaman kita ya, kalau dia udah masuk, udah keluar terus masuk lagi terus keluar lagi, biasanya dia akan nerusin, biasanya seperti itu. Oke, jadi kita akan opsi apa ya? Akan opsi sell. Kalau udah jalan gini gimana? Ya cari tumpangannya kan gitu ya. Bener nggak guys? Ya kan? Ini kan udah termitigate sebenarnya. Ini kan udah termitigate, betul nggak? Termitigate nggak ini? Ya kan bos di sini close candle, harga masuk, berarti ini sudah termitigasi, iya kan? Mitigate. Tapi dia belum bisa kita hilangkan. Kenapa? Karena dia belum break bodinya, Oke ya, sudah termitigasi gini ya. Nah, jadi kita tulisin, oh ini udah termitigate gitu kan. Berarti udah nggak fresh lagi, ya kan? Di atas juga sama, udah nggak fresh lagi. Nih ya kan, udah nggak fresh lagi, betul? Semua yang di atas ini udah nggak fresh lagi, gitu. Yang fresh ya harus nanti nyari lagi di atasnya gitu kan, yang fresh. Atau oke. Kemudian harga menuju kemana ya? Harga menuju ke area demand ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita turunkan ke, kalau 4 berarti kita coba lihat di M15 ya. Di M15 nya, nah seperti ini M15 nya, nah ini kan, ini struktur M15 nya loh ya. Nah ini, dan dia sudah respect ya di sini, respect nih untuk turun ya. Numpang turun ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa numpang turunnya di mana ya, ini dia numpang turun nih ya kan. Dia ada bos, kemudian di sini ada area supply atau sebenarnya extreme supply ya ini, atau alias resisten begitu ya, resisten 15 nya seperti. Kalau supply-nya sendiri sih sebenarnya dia harusnya sampai sini nih, nah selebar ini, tapi aku ngambil yang ekstrimnya aja lah gitu. Yang paling benar, yang bahkan paling benar, paling safe ya. Paling safe tuh di ekstrimnya. Nah seperti ini, dan harga sudah respect masuk dan kembali drop seperti itu. Jadi karena ini bearish ya, trennya bearish, berarti kita mencari area supply-nya atau area resistennya saja, ya kan? Itu seperti itu, karena kita ngikutin yang searah dengan arah arusnya, yaitu di daily-nya adalah bearish atau downtrend, sehingga kita harus nyari area supply-nya untuk opsi sell kan gitu ya. Boleh nggak nge-buy? Boleh, kata saya juga. Boleh, kenapa nggak boleh? Tetapi bolehnya itu ada alasannya, harus di area demand, ya kan? Misalnya kayak gini nih, ada area demand nih misalnya, gue mau nge-buy, boleh kalau dia respect gitu. Tandai dengan adanya apa? Dengan misalnya adanya bullish engulfing seperti ini gitu kan. Gue mau nge-buy dulu, boleh. Sampai mana nge-buy-nya? Ya sampai ke area supply. Untuk apa? Untuk apa? Untuk numpang naik ke area supply gitu. Ini juga ada area supply ya, lupa saya nggak gambar ini. Nah ini kayak gini, ini juga ada area supply ya di sini ya. Supply M15. Oke. Betul kan 15, oke. Nah seperti itu ya. Ini masih fresh yang di atas ya kan. Jadi kalau dia naik ya mungkin dia ke atas ke sini baru ke bawah. Ini kita harus tulis juga, ini adalah mitigated atau sudah termitigasi, jadi udah nggak fresh ya, udah nggak fresh. Jadi nanti supaya teman-teman tahu ini nggak fresh nih gitu, nanti cari yang fresh ya, di mana ya, itu ada di atasnya kan gitu. Karena ini kita concern kita adalah ke area supply atau area resisten yang ada di time frame tersebut. Kenapa? Karena mayoritasnya adalah bearish gitu. Nah, opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah sell kan gitu ya. Boleh nggak nge-buy? Ya boleh, kayak tadi gue bilang. Cuma opsi terbaik ya kita nunggu di area itu, nunggu aja, nyantai aja nunggu gitu. Kalau mau rusuh boleh, silahkan sambil. Tapi yang ini ya, kalau yang berlawanan harus pakai price action aja. Itu saran aku ya. Contohnya adanya bullish engulfing kayak gini ya silahkan gitu, ya kan, pakai price action.
ya, pakai cross action, jadi pakai adanya bullish engulfing. Nah ini bagus banget, aku juga pakai gitu. Jadi kalau ini sell-nya dapat, ya buy-nya juga dapat. Dengan cara apa ya tadi, kalau dia respect area demand menggunakan cross action, ya kita akan ikut naik kan gitu ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi ya teman-teman. Terus kita kembali ke H1 yang belum ini ya, tadi H4-nya kan sudah. Kemudian di H1 kita melihat di sini. Oke, kita mempunyai area supply di sini karena di sini adalah ada bos di sini ya, ada bos di sini, dan dia belum membentuk struktur lainnya kecuali yang ini yang terakhir, dan juga belum ada cok juga. Jadi inilah struktur terakhirnya adalah bos bearish, dan ini adalah area supply-nya. Kalau dia respect gimana? Ya boleh, kata saya juga. Kalau aku sih nunggu gitu kan, nunggu. Boleh nggak? Ya itu terserah kalian ya. Kalau kan gini, kalau trading menggunakan strategi smart money concept adalah kita akan bereaksi ketika harga sudah berada di area POI kita. Di luar area itu kita don't care, ya kan? Boleh nggak trading di luar itu? Boleh, pakai price action, kata saya juga, ya kan? Kalau Anda punya price action, pakai di situ. Nah itu sangat membantu menurutku ya, sangat membantu gitu. Tapi kalau aku sih ya nunggu aja lah sini, nanti baru kita numpang turun kayak apa, ikut naik kayak gitu kan. Yang penting dia respect dulu, misalnya respect di sini area demand gitu kan, dia respect ya, kita akan nanti cari numpang naiknya kan gitu. Seperti itu, jadi harus diperhatikan ini. Nah ketika di H1-nya seperti ini, kita lihat di M berapa ya, M5 kali ya, kita M5. Strukturnya adalah seperti apa ya, seperti ini strukturnya. Ini juga sama, tumpangannya sudah termitigasi ini ya, yang ini udah termitigate, jadi udah nggak fresh. Oke, udah nggak fresh ini, mitigate, nanti dipakai lagi, nanti nyalain gua lagi ya, mitigated. Nah gitu, begitu guys. Jadi ini udah nggak, kalau udah kayak gini berarti udah nggak fresh. Tapi kenapa nggak boleh dihilangin? Karena ini belum di break sama body, kemungkinan untuk di break ke atas ya besar kan gitu ya, karena udah termitigate atau udah tidak fresh gitu. Kemudian nanti di ininya pakai apa? Ya digantinya pakai liquidity berupa apa? Kalau di sini berupa cok ya, Kalau di sini, dan di sini belum ada perubahan karakter, perubahan struktur lagi, ya kan? Kalau di sini ada ya, nanti sini jadi bos, beda lagi gitu kan. Kenapa ya? Karena seperti itu. Ini belum ada ya. Waduh, masih nunggu close candle ya. Berapa menit? Aduh, 3 menit lagi. Udahlah. Nanti pokoknya kalau di sini ganti liquidity kalau dia di break ya. Oke, kemudian kalau dia break lo gimana? Berarti kita ada tumpangan lagi di sini, cari tumpangan lagi. Kalau dia di break di sini nanti akan jadi resisten ya. Akan jadi resisten, nanti kamu gambar di sini ya. Anda gambar di sini resistennya atau area extreme supply-nya ya. Yang ini nanti udah nggak kepake lagi, gantinya sama yang ini. Jadi yang ini masih fresh gitu kan gitu ya. Ya masih nunggu ada, biarin lah. Oke, berarti ini di M5 nya seperti ini. Oke. Aduh, mau nunggu jangan ya, kamu males nunggu lah. Nanti ya udah, nanti lihat aja, disaksikan aja ya. Nanti kalau dia itu tinggal digambar aja areanya, area supply-nya seperti itu. Kalau dia close candle-nya di situ yang tadi ditunjuk ya. Baik, kita kembali ke H4, kita akan membacakan kesimpulan bahwa untuk pair XAUUSD atau yang lebih kenal dengan nama gold, untuk analisis hari ini, hari apa nih? Hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023, menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih kenal dengan nama SMC. Major trend adalah bearish nih, major trendnya bearish nih yang panjang ini ya, ini bearish. Kemudian minor trendnya bearish, minor trendnya di sini juga bearish. Kemudian London break low, di sini London break low, sehingga harga menuju kemana? Harga menuju ke area apa ini? Ke area demand, ya kan? Demandnya kalau yang ini nggak fresh, mungkin bisa jadi ke bawahnya lagi ya, bisa jadi seperti itu. Tinggal nanti tunggu konfirmasi aja, ya kan? Kemudian
opsi terbaik, area menuju demand. Opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah sell ya. Sell di area apa? Di area supply, ya kan? Tinggal cari aja area supply-nya di mana, baik di sini M15 ataupun di area M5 ya, seperti itu ya, tergantung nanti kalian tradingnya atau style tradingnya seperti apa. Tapi kalau di H4 ya berarti nanti di M15 Anda cek ya, di 15 di H4 di 15-nya Anda cek di sini. Jika dia nanti beri ke atas ya berarti nanti menuju ke yang ini gitu kan. Di sini nanti harga drop lagi seperti itu, karena di sini respect dia meninggalkan imbalance, terengulfing ya kan, break structure juga ya sudahlah ya kan seperti itu. Kemudian nanti kalau di H1 yang menjadi acuan ya kita bisa cek mungkin ya samalah sekitar area sini juga sih sebenarnya ya kan. Mau pakai Fibo gimana nih, bisa nggak? Oke. Oh ya, yang 15 ini kalau dipakein Fibo ini dia berhentinya di mana? Oke, kita cocokin aja ya. Mungkin temen-temen yang belajar ya cocokinlah Fibonya ya. Cocokin, kok dicocokin, bukan cocokin. Ini saya mau closing malah gambar Fibo nih, saya salah juga nih. Nah, ini harga berhenti di mana di sini? Di antara 73 dan 78, betul? Ya kan? Karena di sini swingnya sudah valid ya, jadi kita bisa ukur. Tapi kalau nggak valid ya kita nggak bisa ukur. Ya seperti itu di 78, antara 73 dan 78 ya. Pokoknya area sini dia close, dia langsung drop lagi harganya. Oke, itu yang itu. Kemudian kalau yang lainnya gimana Om? Aduh, kenapa gua panggil Om nih? Ya kan? Ini valid nggak? Ini valid ya, ini valid ya. Ada swingnya ya. Kemudian ya coba aja kita ukur benar nggak dia berhentinya di situ, kan gitu ya. Ini mah untuk pembuktian aja, ya kan. Coba kita cari, kan Anda udah belajar semua kan di teori-teori ya, sudah banyak lah teori. Nah di sini harga berhenti di mana nih? Coba sebutin. Oke, kurang jelas, kurang besar. Ayo kita perbesar lagi. Gimana? Terlihat nggak di sini harga berhenti di mana? Di area antara 78 sampai 73 ini loh. Nah, inilah, ya kan? Ini harga naik kembali gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, pergunakan ilmu yang sudah kalian pelajari di TKP ya. Melalui YouTube yang ya salah satu mentor di situ juga ada gitu kan. Ya udah, aku sebutkan aja dia di Forex Sarjana juga ada ya, seperti itu. Oke, baik. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Taruh remove dulu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Jangan lupa bergabung di grup Telegram kita TKP. Linknya ada di deskripsi dan di running text. Dan ini adalah gratis. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan